Halo semua, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul Woody Woodpecker yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang seekor burung pelatuk langka yang bernama Woody hidup di sebuah hutan. Karena langka, ia pun dikejar-kejar oleh para pemburu untuk mendapatkan uang yang sangat besar. Hingga suatu hari Woody mendapatkan teman dan keluarga baru. Namun masalah demi masalah terus terjadi akibat kecerobohan Woody. Lantas bagaimanakah kisah Woody selanjutnya? Pasang handsfree kalian dan beginilah ceritanya. Film berawal dari sebuah hutan pinus terlarang berada di wilayah Washington. Di sana terlihat ada dua pemburu liar bernama Nat dan Otis. Mereka memasuki hutan itu untuk mencari hewan-hewan langka yang kemudian dapat mereka jual dengan harga tinggi. Dalam pencarian ini, mereka justru menemukan hewan yang paling dilindungi, yakni burung pelatuk berjambul merah. Hello, boys. Guess who? Tanpa berpikir panjang, Nat dan Otis langsung mengarahkan senjata bius agar bisa mendapatkan burung yang bernama Woody itu. Namun saat mereka melakukan pemburuan itu, mereka justru kalah cepat dari Woody. Karena nyatanya Woody mampu menandingi kecepatan senjata mereka, hingga membuat mereka terkena senjata mereka sendiri. Nighty-night, boy. Sementara di Seattle terlihat seorang pengacara bernama Lance Water yang sedang merayakan keberhasilannya dalam sebuah kasus besar. Namun sayangnya di tengah keberhasilan itu ia harus dipecat karena perkataannya dalam sebuah video. Dalam video itu Lance secara terang-terangan mengatakan jika ia tidak peduli dengan satwa liar. Setelah itu ia pun memberitahu tentang pemecatan dirinya pada tunangannya yang bernama Vanessa. Namun ternyata pemecatan itu tidak membuat Lance menjadi takut. Ia pun lalu berencana untuk menggunakan sisa tanah warisan kakeknya yang terletak di perbatasan hutan terlarang. Di sana ia akan membangun sebuah rumah besar untuk bisa disewakan nantinya. Di sisi lain, Nat dan Otis yang sedang mencari tahu harga dari burung pelatuk yang sebelumnya mereka temukan. Dan ternyata Woody adalah jenis pelatuk yang dianggap sudah punah. Untuk fosilnya saja Woody dihargai sebesar $500.000. Apalagi jika mereka bisa mendapatkan Woody dalam keadaan hidup, pasti harganya akan jauh lebih besar lagi. Kembali pada Lance dan Vanessa, mereka pun terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi ke tanah warisan milik Lance. Namun tak lama kemudian datang mantan istri Lance yang bernama Linda. Kedatangannya kali ini ingin menitipkan anak mereka yang bernama Tommy, karena ia harus mengurus ayahnya yang sedang sakit di Philadelphia. Melihat hal itu, awalnya Lance sempat menolak karena Vanessa yang tidak setuju. Namun setelah perdebatan yang terjadi, akhirnya Lance pun mengajak Tommy ikut bersamanya serta Vanessa untuk pergi ke perbatasan hutan terlarang itu. Sesampainya mereka di sana, Lance langsung menceritakan gambaran rumah yang akan ia buat. Namun ternyata tanah warisan yang dimiliki oleh Lance adalah tempat tinggal Woody. Melihat keluarga Lance datang, Woody pun merasa senang karena kedatangan tamu yang pasti akan membawa banyak makanan. Sementara tidak jauh dari tempat itu terlihat seorang penjaga hutan bernama Samantha atau yang dipanggil dengan Sam. Di sana Sam menemukan jejak pemburu liar berupa pembius. Setelah itu Sam pun segera mendatangi Lance yang akan melakukan kemah keluarga. Sam lalu meminta kerjasamanya untuk melapor jika sewaktu-waktu ia melihat para pemburu liar. Akan tetapi di sana Lance langsung menjelaskan pada Sam jika kedatangannya ke tempat tersebut bukanlah untuk berkemah, melainkan untuk membuat sebuah rumah modern. Mendengar hal tersebut, Sam tentu tidak setuju dan meminta Lance untuk mengurungkan niatnya agar dapat menjaga keindahan alam tempat tersebut. Namun sayangnya mereka tidak ada yang memperdulikan perkataan Sam. Sementara Tommy yang sedang asik menikmati hutan seorang diri, tiba-tiba bertemu dengan Woody yang keluar sambil mematuki berbagai benda di sekitarnya. Tingkah laku Woody pun langsung membuat Tommy sangat senang. Dalam waktu yang singkat mereka berdua pun menjadi sangat dekat dan berteman. Bahkan Tommy memberikan biskuit rasa selai kacang kesukaannya pada Woody untuk mereka nikmati bersama. Wow, really cool for a woodpecker. I'm gonna call you
Woody. Hingga pada sore harinya, saat Tommy dan keluarganya akan makan malam, Woody mendatangi Tommy untuk meminta biskuit selai kacang darinya. Hiya, campers. Sorry I'm late. It's okay. I met him in the forest. Melihat Woody datang, Tommy pun menjadi senang. Namun tidak dengan Vanessa yang panik ketakutan. Ia pun menyuruh Lance untuk mengusir Woody. Tapi yang ada, Lance malah mengacaukan acara makan malam itu hingga tanpa sengaja memukul wajah Vanessa dan membuat Vanessa marah. Bahkan pada saat malam tiba, Lance tidak bisa tidur karena terganggu oleh suara Woody yang sedang mematuk pepohonan tanpa henti. Hal itu membuat Lance mengusirnya hingga melempar sepatu. Tapi yang ada, Lance malah kena lemparan sepatunya sendiri. Hingga keesokan harinya, Lance memanggil semua pihak proyek untuk segera memulai pembangunan rumahnya. Begitupun dengan Vanessa yang turut membantu dalam mempersiapkan desain interior rumah Lance. Singkat cerita, pembangunan rumah Lance pun mulai dilakukan. Woody yang melihat habitatnya dirusak pun mulai beraksi. Dengan segala cara ia pun mengacaukan semua proyek itu, hingga membuang kotoran di kepala Vanessa. Melihat hal itu, baik Lance maupun Vanessa menjadi sangat kesal dengan perbuatan Woody. Begitupun pada malam harinya, Woody terus mengganggu Lance, hingga membuatnya terkunci dalam mobil kemahnya sendiri. Keesokan harinya terlihat Tommy yang sedang berjalan-jalan menelusuri kota. Ia pun lalu mampir ke salah satu toko alat musik dan memainkan sebuah gitar. Di sana Tommy pun bertemu dengan Jill yang merupakan anak pemilik toko tersebut. Setelah saling berkenalan, Jill yang senang dengan kemampuan Tommy dalam memainkan gitar, lalu menawarkan Tommy untuk masuk ke grup band miliknya. Tanpa ragu, Tommy pun langsung menerima tawaran tersebut. Namun baru saja Tommy keluar dari toko itu, muncul dua anak nakal yang menginginkan gitarnya. Saat dua anak itu melakukan hal kasar pada Tommy, datang Woody mengerjai mereka hingga membuat mereka lari karena malu. Sekembalinya Tommy dari toko, ia pun lalu memberitahu ayahnya tentang kejadian yang baru saja terjadi, di mana ia dikerjai oleh dua anak nakal dan Woody yang sudah membantunya. Tapi Vanessa yang mendengar hal itu menjadi kesal dan meminta Lance untuk menyuruh Tommy menjauh dari Woody. Saat hari sudah gelap, Lance yang mau tidur kembali dikerjai oleh Woody hingga membuat Lance menjadi murka. Keesokan harinya, para pekerja mulai membentuk fondasi untuk rumah Lance. Di saat Lance sedang menegur Tommy yang terus bermain, tiba-tiba Woody datang kembali dan mengganggu para pekerja yang sedang bekerja di sana. Bahkan Woody juga memasukkan campuran semen ke dalam mobil Lance dan Vanessa hingga membuat mereka dipenuhi semen. Hal itu lalu membuat Lance pergi mendatangi pihak perlindungan hutan dan meminta izin Sam untuk menyingkirkan Woody. Tapi tentunya Sam tidak mengizinkan hal itu dan menasihati Lance agar tidak melakukan hal tersebut, atau ia akan dikenakan denda besar dan dipenjarakan. Di sisi lain, Ned dan Otis yang masih mencari keberadaan Woody. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menemukannya dan justru mobil mereka malah dirusak oleh Woody. Di tengah latihan musik yang dilakukan oleh Tommy, terlihat Lance yang terus mendapat tagihan demi tagihan karena semua barang yang dipakai untuk pembangunan rumah itu dirusak terus-menerus oleh Woody, termasuk mobil kemah milik Lance. Semua hal itu akhirnya membuat Vanessa tidak tahan dan memutuskan untuk pergi meninggalkan hutan. Ia tidak lagi peduli dengan Lance yang terus mencoba untuk menahannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tommy dan Lance terpaksa tidur di alam bebas karena mobil kemah mereka dirusak oleh Woody. Namun hal itu malah membuat Tommy merasa bersyukur karena semua kejadian ini bisa membuat dirinya jadi lebih dekat dengan ayahnya. Terlebih lagi memang sejak awal Tommy sama sekali tidak suka dengan Vanessa. Singkat cerita, Lance yang sudah kesal lalu pergi mendatangi Ned dan Otis di sebuah bar. Di sana Lance memberi tugas pada mereka untuk menangkap Woody yang secara kebetulan sedang mereka cari selama ini. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh Lance. Di sisi lain, Tommy sedang ikut dengan Jill yang mengajaknya berenang di sungai. Namun di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah rumah tua yang sangat mencurigakan.
Tommy pun lalu mengendap-endap masuk ke rumah tersebut dan menemukan banyak sekali tulang para binatang yang diawetkan. Look at all the stuff. Who would do something like that to those animals? Tak lama setelah itu datang Ned dan Otis yang ternyata pemilik rumah tua tersebut. Melihat Tommy dan kawan-kawan di dalam rumah mereka, Ned dan Otis langsung mengusir dan mengancam mereka agar tidak kembali lagi ke rumah mereka. Keesokan paginya, Ned dan Otis bersama dengan Les sudah mempersiapkan berbagai jebakan dan persenjataan lengkap untuk memburu Woody. Namun lagi-lagi dengan kecepatan dan kelincahan Woody, semua senjata dan jebakan itu tidak ada yang berhasil menangkapnya dan dapat dengan mudah dihindari oleh Woody. Alih-alih menangkap Woody, mereka malah terkena jebakan mereka sendiri. Setelah semua usaha yang mereka lakukan sia-sia, Lance selalu pergi ke kota untuk membeli peralatan camping. Di sana ia pun tanpa sengaja bertemu dengan Sam. Mereka pun lalu mengobrol tentang masalah yang dihadapi oleh Lance. Mendengar hal itu, Sam lalu memberikan saran kepada Lance. Daripada bertengkar, bagaimana jika ia mencoba untuk berbuat baik pada Woody? Mungkin dengan Lance yang bersikap baik, mereka pun bisa saling berbagi tempat untuk tinggal. Mendengar saran dari Sam, Lance selalu mencobanya. Ia pun lalu memancing Woody keluar dengan biskuit selai kacang kesukaannya. Singkat cerita, Lance dan Woody pun berteman. Setiap harinya, Lance memberikan biskuit selai kacang pada Woody agar pembangunan berjalan lancar. Dan akhirnya rumah yang diinginkan Lance pun selesai. Begitupun dengan Woody, Tommy, dan Lance yang sekarang menjadi dekat dan berteman. Sekilas nampak ibu Tommy menelepon Lance untuk menanyakan kabar. Dan Lance pun berkata jika semua baik-baik saja. Tak lama kemudian pekan raya kota pun tiba. Semua orang datang ke acara itu untuk menikmati berbagai permainan dan kesenangan mereka di akhir festival. Tommy dan bandnya pun ikut menghibur warga dengan musik yang akan mereka mainkan. Namun sayangnya saat itu drummer mereka yang bernama Lil mengalami masalah di perutnya. Hal itu membuat Tommy dan Jill hanya bisa tampil berdua di atas panggung. Melihat hal itu, Woody yang merasa teman-temannya butuh bantuan lalu membuat drum sendiri dan memainkan drum mini miliknya untuk ikut mengiringi musik yang dimainkan oleh Tommy dan Jill. Semua orang yang ada di sana pun menikmati musik Tommy dan kawan-kawan. Bahkan para penonton memberikan teriakan dan tepuk tangan yang meriah pada mereka. Di sana Woody merasa sangat senang karena sekarang ia memiliki banyak teman. Setelah festival berakhir, Woody lalu berinisiatif ke rumah untuk memberikan Lance dan Tommy hadiah sebagai teman barunya. Woody lalu mengukir wajahnya bersama Lance dan Tommy di dinding rumah tersebut. Akan tetapi karena kecerobohan yang dilakukan oleh Woody, hal itu justru membuat Woody menghancurkan rumah Lance yang baru saja selesai dibangun. Keesokan harinya, Lance yang baru saja kehilangan rumahnya pun mendapati laporan jika kebakaran di rumahnya disebabkan oleh seekor burung. Mendengar hal itu, Lance pun lalu meyakini jika burung yang dimaksud adalah Woody. Lance yang emosi pun lalu menghubungi Ned dan Otis untuk segera menangkap Woody. Tak lama kemudian Ned dan Otis pun datang. Mereka pun lalu segera beraksi untuk menangkap Woody. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil menangkap Woody dan langsung membawanya ke rumah tua mereka. So long, kid. Tommy yang tahu kalau Ned dan Otis akan membekukan Woody segera mendatangi teman bandnya untuk meminta bantuan mereka dalam misi menyelamatkan Woody. Di saat Ned dan Otis sedang melakukan lelang Woody di pasar gelap, datang Tommy dan kawan-kawan. Namun sayangnya mereka malah ketahuan dan dikurung oleh Ned dan Otis. Here's 825, 825. Oh, So, for $1 million. I hope you are comfortable. What? Di tempat lain, Lance yang masih merasa kesal tiba-tiba menemukan ukiran yang dibuat oleh Woody waktu itu. Lance yang mengetahui jika Woody tidak sengaja membakar rumahnya. Ia pun segera menemui Sam di kota untuk meminta bantuan dari perlindungan hutan agar dapat menyelamatkan Woody. Singkat cerita, Woody pun terjual dengan harga yang sangat tinggi. Di saat Woody akan ditembak bius, datang Lance dan Sam ke tempat mereka. Saat Sam akan meminta keterangan, nampak Ned dan Otis berkelit dan pura-pura jika mereka bukanlah pemburu. Mereka pun lalu berkata jika mereka akan melepaskan Woody di bagian hutan yang lain. Sam yang tahu kebohongan mereka lalu pura-pura pergi untuk mengecoh. come on, Lance. Let's go find Tommy.
Saat Ned dan Otis kembali beraksi, Sam pun datang kembali untuk menangkap mereka. Lance yang melihat anaknya dikurung pun menjadi marah. Namun sayangnya Lance dan Sam malah ikut dikurung oleh mereka. Otis, give me my gun. Melihat semua yang terjadi, Lance dengan cerdik menjatuhkan kurungan ke arah Woody dan melepaskannya. Hal itu membuat Woody kembali beraksi untuk membebaskan mereka semua dari Ned dan Otis. Where you think you're going? Hey, I got your back. Tak lama kemudian, pihak perlindungan hutan pun datang untuk menyusul Sam ke rumah tua. Hal itu membuat Ned dan Otis berlari kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya Woody berhasil mengejar mereka dan mengerjai mereka habis-habisan. Woody pun terus mengejar mereka sampai ke perbatasan dan membuat mereka jatuh ke sungai. Ned dan Otis yang sudah tidak tahan dengan Woody lalu menyerahkan diri untuk ditangkap oleh Sam. Sekarang Woody, Lance, dan Tommy pun berteman kembali. Bahkan mereka memberikan hadiah kejutan untuk Woody berupa rumah baru. Saat malam tiba, Woody kembali membuat kebisingan karena sedang mengukir rumah barunya. Namun sayangnya hal itu malah membuat rumah barunya rubuh dan menimpa tenda Lance dan Tommy. Dan film pun selesai. Oke deh teman-teman, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.